Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyansyah Nur dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Para Hikmah Indonesia, akan sedikit menjelaskan tentang perancangan sistem informasi koperasi syariah yang berbasis web. Nah, jadi ada 3 bahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu sistem informasi, yang kedua yaitu koperasi syariah, dan yang ketiga itu perancangan sistem. Lanjut pada poin pertama yaitu sistem informasi. Jadi sistem informasi ini merupakan bagian dari suatu organisasi dengan gabungan orang, fasilitas, teknologi, media, dan prosedur-prosedur sebagai alur komunikasi. Nah, sistem informasi dapat menjadi media komunikasi dalam sebuah organisasi baik secara internal maupun eksternal dalam penyebaran informasi. Nah, dalam suatu informasi terdapat komponen-komponen yang mendukung terwujudnya sebuah sistem informasi. Nah, komponen tersebut yaitu ada hardware, ada software, basis data, dan jaringan komputer tentunya. Nah, sistem informasi ini memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses dan mengelola data dan informasi yang tersimpan dalam sistem tersebut. Nah, itu tadi tentang sistem informasi. Nah, lanjut kepada poin kedua, yaitu koperasi syariah. Jadi, koperasi ini berasal dari kata cooperation, dengan CO berarti bersama, dan operation berarti kerja. Ya, sehingga digabungkan, koperasi dapat diartikan sebagai kerjasama. Nah, sedangkan secara terminologi, koperasi ini merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Nah, koperasi ini sendiri di Indonesia telah dirumuskan secara lengkap dalam Undang-Undang Fungsi dan Peran Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, isinya itu ada 4 fungsi dan perannya koperasi. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, yang kedua itu berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Nah, yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, jadi koperasi yang beroperasi dengan dasar syariah atau Islam dikenal dengan koperasi syariah. Nah, koperasi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, atau koperasi syariah ini biasa disebut dengan Badan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, BMT ini menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bantuan. Nah, anggota BMT ini biasanya terdiri dari masyarakat di sekitar BMT dalam satu kecamatan dengan tingkat ekonomi, pekerjaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan BMT ini dapat membantu masyarakat sekitar, khususnya anggota BMT, untuk dapat memberdayakan kemampuannya yang mereka miliki untuk melakukan usaha sendiri berupa modal dan bantuan dana. Nah, lanjut kepada poin ketiga, yaitu perancangan sistem. Unified Modeling Language atau UML merupakan suatu cara memodelkan sebuah sistem perangkat lunak secara visual. Nah, UML tersebut adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, mendokumentasikan suatu sistem informasi dan database. Nah, database ini merupakan sekumpulan data yang terpadu atau interrelated data yang dirancang terutama untuk meminimalkan penanggulangan data yang tersimpan secara bersama-sama dalam satu file, sekaligus tempat sekumpulan berkas data yang terkomputerisasi. Nah, jadi apabila 3 poin tersebut disambung, maka didapatlah inti dari perancangan sistem informasi syariah, koperasi syariah yang berbasis web, yaitu kesimpulannya berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi koperasi syariah ini dibangun dapat mengelola data anggota dan transaksi sehingga laporan-laporan yang diperlukan ketua dapat dicetak berdasarkan periode tertentu agar mempermudah dan mempercepat mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian koperasi dapat mengetahui informasi simpanan maupun pinjaman dengan cara mengakses sistem ini. Nah, selanjutnya koperasi dapat melayani masyarakat dan anggota dalam menjalankan aktivitas simpan pinjam dengan baik
sehingga kepercayaan untuk melakukan simpan pinjam akan semakin meningkat. Jadi suatu keuntungan apabila perancangan sistem informasi koperasi syariah digunakan berbasis web lebih memudahkan dan lebih terpercaya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.